Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kami Saung Raden. Baik, pada email kami banyak sekali yang bertanya, Pak, bagaimana sih cara menanam sayuran di atas talang? Ya, di atas talang. Yang kami gunakan adalah talang-talang bekas ya. Pada prinsipnya menanam sayuran di atas talang sama yang pernah saya sampaikan di atas styrofoam ya, sama pada prinsipnya cara penanamannya, cuma wadahnya yang berbeda. Kalau sekarang kita menggunakan talang-talang bekas. Kalau kita menggunakan styrofoam sudah ada bagian tempat sirkulasi airnya, ada bolong-bolong di sini. Tapi kalau menggunakan talang, otomatis kita harus membolongi bagian bawahnya untuk sirkulasi air ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara membuatnya dan alatnya apa aja? Yang saya gunakan di Saung Raden adalah cukup simpel, barang-barang tidak harus beli. Saya menggunakan hanya sebuah gunting ya. Baik, saya akan memberikan sedikit pengalaman cara membuat talang untuk tanaman sayuran. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan talang-talang, boleh baru, boleh juga yang tidak, yang bekas ya, seperti kayak gini, ini bekas semua. Kemudian bagaimana cara membolongi bagian bawahnya? Apakah harus pakai bor atau besi panas? Tidak harus. Puan juga bisa melaksanakan buat talang ini. Saya akan kasih contoh ya. Ini sudah bolong, ini menggunakan mesin bor ya, hasilnya bagus. Tapi saya menggunakan sebuah gunting ya. Caranya bagaimana? Kan sedikit. Pertama, guntingnya seperti ini ya, kemudian diputar secara perlahan-lahan saja. Sudah masuk ya, tinggal diputar secara pelan-pelan. Ini bagian bolongnya sudah. Sekali lagi, bagaimana cara melubangi bagian bawah? Saya hanya menggunakan gunting ya. Boleh dua sekaligus atau satu bagian sisinya. Contohnya diputar secara perlahan-lahan saja dulu. Nah, seperti gini hasilnya ya. Cukup bagus kan ya. Tidak terlalu sulit ya, cukup mudah, asalkan guntingnya bagian ujungnya cukup runcing. Kedua adalah bagian sisi pinggirnya kita berikan penutup ya, ininya. Gunanya untuk agar tanah tidak keluar ya, ketika disiram. Nah, ini contoh yang sudah jadi dan sudah dilubangi bagian bawahnya. Semakin banyak lubang semakin bagus ya. Minimal satu talang ini 5-6 lubang, ukuran setengah meter. Kalau 1 meter biasanya 8-9 lubang. Baik, tahap kedua adalah yang paling utama, pencampuran media tanam. Untuk tanaman sayuran di dalam talang, jangan sampai salah, kita adalah medianya ya. Media yang biasa saya gunakan adalah 1 bagian pupuk kandang ayam ya. Ini cukup baik untuk tanaman sayuran karena pupuk kandang ayam itu banyak mengandung unsur N-nya ya. 1 bagian saya tuang. Boleh kita menggunakan 2 bagian, 1 pupuk kandang ayam
kedua tanah atau ditambahkan dengan setengah bagian arang sekam. Jangan lupa aduk sampai merata. Tahap selanjutnya adalah mengisi media di dalam talang, ya. Kita isi sampai penuh. Saya menggunakan tangan supaya lebih jelas. Seharusnya SOP-nya menggunakan alat ya yang lebih steril. Ya, cukup digoyang-goyang. Baik, tahap ketiga adalah tahap penanaman. Ya, kita lubangi dengan menggunakan tangan saja, kemudian 5 jari seperti biasa. Ya. Selanjutnya adalah ambil bibit pokcoy, biasanya kita tuh lupa. Sebaiknya penanaman dilakukan pada sore hari, ya. Kenapa tidak pagi atau siang? Biasanya kalau pagi hari setelah ditanam, kena matahari panas, tanaman akan sedikit stres, ya. Contohnya seperti ini, saya tanam pada pagi hari, dia layu. Sekali lagi, penanaman dilakukan pada sore hari sebaiknya, ya. Setelah dilakukan penanaman, jangan lupa nanti disiram, ya. Baik, yang paling banyak pertanyaan adalah satu tentang perawatan tanaman. Yang pertama adalah berapa banyak penyiramannya. Yang kedua, Bapak menggunakan pupuk apa. Yang pertama adalah jelaskan bahwa penyiraman yang kami lakukan hanya 1 kali, padahal udaranya cukup panas. Karena apa? Karena sehari-hari saya bekerja, ya. Saya berangkat jam 6 pagi dan pulang setengah 6 sore, sehingga saya bisa melakukan penyiraman di saat pulang bekerja, yaitu jam setengah 6 sampai jam 6 sore. Ya, biasanya maghrib saya sudah selesai penyiraman. Yang kedua adalah Pak menggunakan pupuk apa? Ya, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk organik. Dan biasanya saya melakukan pemupukan 2 kali, umur 10 hari dan umur biasanya 20 hari kami lakukan pemupukan, ya. Beda dengan untuk kangkung, biasanya umur 1 minggu kami dilakukan pemupukan. Kemudian apa pupuknya? Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk organik yang saya bikin sendiri dari sisa-sisa rumah tangga. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya tidak sempurna, karena saya sadari bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.